Video panjang sering di-skip-skip, itu tandanya video kurang terstruktur dan bertele-tele. Gimana sih bikin video yang panjang, padat, dan bikin penonton betah nonton sampai habis? So, check this out. Kenalin, aku Aris Bonang. Saat ini aku masih aktif sebagai announcer di radio broadcasting. Aku membahas dunia digital dan juga industri kreatif. So, langsung aja kita praktekin strategi bikin kontennya. Nah, yang pertama kita harus pahami dulu format video di YouTube. Ada beberapa, aku udah mencatatnya ya. Ini ada short video, ada long video, kemudian juga ada live streaming, ada premiere video. Nah, tapi saat ini kita bakal konsen dulu ke long video atau video panjang. Biasanya video panjang di YouTube itu durasinya antara 5 sampai 20 menit. Umumnya seperti itu ya. Dan ada juga beberapa ini di short video ya. Short video itu 60 detik lah kurang lebihnya. Nah, kalau di video panjang atau long video itu adalah berisi tentang video-video inti yang padat. Jadi teman-teman nanti membuatnya adalah video-video yang penting-pentingnya aja. Jangan bertele-tele. Kalau bisa sih jangan sampai ada jeda kita diam gitu ya. Supaya informasi yang kita sampaikan itu cepat ditangkap oleh penonton. Nah, video utama ini tergantung dengan niche ataupun tema dari channel yang kita bikin ya. Misalkan channel tentang tutorial masak, tentang vlogging, atau tentang review produk, dan masih banyak yang lainnya. Semua disesuaikan dengan kebutuhan ataupun dengan tema channel masing-masing. Biasanya kita sudah punya ide konten yang bakal kita bikin. Nah, supaya video kita mudah dipahami dan juga betah ditonton, kita harus membuat video yang terstruktur. Nah, gimana sih cara bikin struktur video yang gampang? So, langsung aja kita bongkar caranya. Nah, kita langsung bahas aja gimana struktur video. Secara umum, struktur video itu ada 5 poin penting yang harus teman-teman pahami. Yang pertama, video harus memiliki hook. Kemudian yang kedua, ada setup. Yang ketiga, ada main content. Yang keempat, ada recap. Yang kelima, ada call to action. Ketika video mempunyai 5 struktur ini, kemungkinan besar video akan ditonton sampai habis. Sekarang kita bahas lebih detail dari masing-masing poinnya. Yang pertama adalah hook. Hook itu gampangnya adalah mencari perhatian di awal. Tujuannya untuk menarik perhatian dalam 5-10 detik pertama supaya penonton itu nggak langsung skip videonya. Dan strategi hook yang bisa digunakan adalah kamu bisa menggunakan pertanyaan yang menarik. Misalnya, pernah nggak sih kalian merasa susah fokus saat kerja? Atau menyampaikan manfaatnya secara langsung. Misalnya, di video ini kamu akan belajar cara meningkatkan fokus dalam 5 menit. Kalau kamu misalkan bingung nih bikin hook yang bagus, kamu bisa menggunakan ChatGPT. Oke, caranya gampang aja. Kita langsung buka ChatGPT, kemudian kita menggunakan prompt. Di sini aku sudah menyiapkan prompt ya. Ini adalah prompt yang sudah saya siapkan. Pertama, kita personalisasi dulu ChatGPT menggunakan perintah, kamu seorang ahli strategi konten. Kemudian diteruskan dengan perintah, buatkan daftar hook untuk video YouTube dengan tema video, cara membuat video panjang di YouTube. Nah, prompt ini atau perintah ini kita kopas dulu ya, seperti ini. Kemudian kita pastekan di ChatGPT seperti ini. Kemudian kita tekan enter atau panah yang sebelah sini. Kita tunggu prosesnya. Oke, setelah proses selesai, kita lihat di sini. ChatGPT membuat hook yang menarik ya, berbasis masalah, terus hook berbasis keingintahuan, terus hook berbasis keuntungan, berbasis studi kasus, dan masih banyak yang lainnya. Kita tinggal pilih aja hook yang sesuai dengan keinginan kita. Di sini ada nih, video panjang sering bikin penonton kabur. Ini cara bikin mereka nonton sampai habis. Nah, itu dia hook-hook yang menarik, dan cara-cara ini bisa kamu terapkan di video jenis apapun. Tinggal kamu sesuaikan aja perintahnya yang ada di sini. Nah, ini cara yang sangat gampang dan kita tidak perlu pusing-pusing lagi memikirkan hook. Beberapa video ada yang menggunakan teaser atau potongan-potongan cuplikan video yang menarik supaya penonton itu penasaran. Di dalam video intinya itu ada apa aja sih? Nah, kurang lebihnya seperti itu juga bisa dilakukan. Yang kedua adalah setup. Setup ini ya, gampangnya adalah kamu memberikan alasan kenapa penonton itu penting banget menonton video ini. Tujuannya jelas, untuk memberikan konteks dan juga alasan kenapa penonton harus menonton sampai habis, supaya video kamu ditonton sampai habis sama penonton kamu. Kemudian cara menyampaikan setup yang efektif, kamu bisa menjelaskan masalah atau topik utama dengan singkat. Atau kamu bisa menambahkan fakta dan juga data singkat yang menarik.
Selain itu, di dalam setup ini, kamu bisa menambahkan sebagai opsional ya, yaitu tentang branding diri kamu. Misalkan kamu adalah seorang konten kreator bengkel, misalkan kamu adalah seorang chef, atau aku seorang profesional announcer di radio broadcasting. Itu bisa digunakan juga. Kemudian yang ketiga adalah konten utama ataupun konten inti. Di sini sebenarnya bebas-bebas aja, kamu konsepnya mau gimana ya. Yang pasti kalau aku ya pengen menyampaikan konten itu adalah secara singkat, jelas, dan padat. Pengennya seperti itu. Kalau misalkan ada hal-hal yang kurang penting, biasanya aku cut, aku buang aja. Supaya efektif, tidak bertele-tele. Sebenarnya masih banyak lagi trik-trik di konten utama. Misalkan kamu menambahkan jokes ya, terus transisi yang menarik, grafis yang menarik, dan juga editing-editing yang bisa mendukung konten utama. Yang penting tidak terlalu ribet dan bisa kamu kerjakan dengan cepat. Itu yang paling penting. Konten utama ini biasanya berdurasi 2-15 menit ya, ataupun sampai 20 menit, tergantung dengan informasi yang pengen kita sampaikan. Kalau misalkan informasi itu cuma butuh waktu 10 menit, ya udah nggak usah bertele-tele dipanjang-panjangin. Kadang-kadang video yang dipanjang-panjangin itu justru malah sulit untuk dipahami inti dari video itu ya. Jadi penonton itu cepat bosen. Kalau bisa sih sepadat mungkin dan juga sependek mungkin, tapi berkualitas. Yang keempat adalah recap ataupun ringkasan ya. Di sini kita akan meringkas dari konten utama. Tujuannya untuk mengulang poin-poin utama supaya penonton itu lebih mudah mengingatnya. Nah, cara merecap ataupun meringkas yang efektif itu, kamu bisa mengemasnya dalam 3 ataupun 5 kalimat saja. Kamu juga bisa menggunakan kesimpulan yang kuat supaya tertanam di pikiran dari penonton kamu. Yang kelima adalah CTA ataupun call to action. Gampangnya adalah mengajak penonton untuk melakukan tindakan, misalkan subscribe, follow, like, dan masih banyak yang lainnya. Tapi kalau aku ya melakukan call to action itu dengan cara yang lain. Misalkan untuk mengajak menonton video selanjutnya. Karena kalau like, komen, dan subscribe itu kayaknya udah biasa banget ya. Dan kamu bisa memvariasikan dengan cara-cara kamu sendiri yang efektif dan juga bisa menarik perhatian dari penonton kamu. Jadi kalau video kita yang memiliki struktur video yang bagus, ada hook-nya, ada setup, ada video inti yang menarik tentunya ya, kemudian ada recap atau ringkasan, kemudian di akhir video ada CTA atau call to action. Nah, itu memungkinkan video kita akan ditonton sampai habis. Video kita yang padat akan informasi penting membuat setiap penonton itu akan fokus menonton video kita dan juga menerima informasi yang kita berikan. Nah, supaya kita mudah dalam membuat video, kita harus punya perencanaan atau istilahnya adalah content planner. Oke, sekarang aku akan berbagi gimana cara bikin content planner yang gampang. Kamu bisa nonton lanjutan dari video ini atau kunjungin langsung channel ini. So, sukses terus buat kamu.